Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Trisna yang kebetulan bertugas di Laboratorium Keterampilan Klinik. Jadi hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan kuliah pengantar keterampilan klinik mengenai topik anamnesis. Jadi sebelum saya mulai kuliah hari ini, saya ucapkan selamat datang dulu untuk adik-adik semester 1. Selamat bergabung di FKIK Unwar. Jadi semoga saya harapkan sih kuliah kalian berjalan dengan lancar dari awal hingga kalian tamat nanti. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendengar apa sih yang disebut dengan anamnesis ya. Jadi anamnesis ini adalah suatu proses wawancara medis yang kita lakukan pada pasien seperti itu. Jadi dari anamnesis ini kita harapkan mendapatkan informasi-informasi medis, informasi-informasi penting yang akan mendukung diagnosis kita seperti itu ya. Apa sih tujuan pembelajaran keterampilan klinik anamnesis ini ya? Jadi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai keterampilan klinik anamnesis ya. Jadi nanti kalian akan melakukan anamnesis tersebut secara mandiri. Harapannya adalah kalian terampil melakukan anamnesis ini sehingga nantinya kalian mampu menegakkan diagnosis pasien yang kalian hadapi seperti itu. Jadi untuk isi pembelajaran pada kuliah hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pembukaan anamnesis yang baik. Kemudian bagaimana metode kita dalam mengumpulkan informasi-informasi medis, baik dengan Secret 7 ataupun Fundamental 4. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membina hubungan baik dengan pasien kita, dan bagaimana kita melakukan penutupan anamnesis yang baik. Apa sih pentingnya komunikasi efektif antara dokter dan pasien? Ya, jadi apa sih pentingnya komunikasi tersebut seperti itu? Jadi pada KKI 2006 disebutkan bahwa komunikasi yang dilakukan baik secara verbal ataupun non-verbal itu dapat menghasilkan pemahaman pasien terhadap keadaan kesehatannya, peluang dan kendalanya, sehingga dapat bersama-sama dokter mencari alternatif untuk mengatasi permasalahannya. Jadi sebenarnya komunikasi ini sangat penting ya. Dari komunikasi ini kita dapat membangun hubungan yang baik dengan pasien. Jadi kalau memang hubungan kita tidak baik dengan pasien, seringkali kita tidak mendapatkan informasi yang kita butuhkan, sehingga kita sebagai dokter itu akan menyulitkan dalam menegakkan diagnosis apabila informasi yang kita butuhkan itu kurang ya. Jadi tidak selengkap yang kita butuhkan. Jadi sangat penting. Jadi komunikasi ini bisa kita bentuk secara verbal ataupun non verbal. Contohnya secara verbal dengan kita berbicara, berkomunikasi langsung. Kalau non verbal itu bisa dengan ekspresi dan gaya tubuh. Jadi bentuk ekspresi kita seperti apa ketika menyampaikan breaking bad news. Jadi ataupun bagaimana ekspresi kita ketika menyampaikan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien kita seperti itu. Jadi gaya tubuh kita itu sangat penting ya, bahasa tubuh kalau orang bilang ya. Kemudian tujuan dari komunikasi efektif ini adalah mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat untuk dokter, lebih memberikan dukungan pada pasien, dan dengan demikian akan lebih efektif dan efisien bagi keduanya. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang didasari kepercayaan dan saling mendukung ya. Jadi tujuan dari komunikasi efektif ini adalah untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Di samping itu kita juga akan memberikan dukungan kepada pasien kita ya. Jadi kalau pasien sudah merasa didukung oleh dokternya, jadi kita bisa bersama-sama berjalan untuk mencari solusi dari masalah si pasien tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak si pasien merasa kurang nyaman dengan si dokter, baik itu misalnya kita komunikasinya terlalu cepat-cepat, misalnya kita memberikan edukasi terlalu cepat-cepat, pasien jadi merasa tidak nyaman dan juga pasien jadi ogah-ogahan, jadi otomatis pasien akan malas memberikan informasi-informasi penting tersebut dan cenderung akan berpindah ke dokter lain. Jadi komunikasi itu adalah kunci hubungan antara pasien dan si dokter ya. Kenapa sih wawancara medik ini sangat penting ya? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita wajib melakukan wawancara medis ini. Jadi yang pertama adalah pasien tentu datang ke dokter karena ada masalah. Jadi nggak mungkin pasien sehat-sehat main-main ke dokter, main-main ke praktek dokter minta diobatin, nggak mungkin ya. Pasti pasien datang itu ada masalah.
pasti pasien datang itu ada keluhan. Jadi mereka akan datang mencari dokter untuk menemukan solusi dari masalah-masalah mereka, seperti itu ya. Kemudian pasien juga merasa cemas akan masalahnya. Aduh, saya sakit apa ya dok? Kok saya nggak turun-turun demamnya? Seperti itu. Jadi ketika mereka ketemu seorang dokter, itu dia berharap kecemasannya tersebut hilang. Jadi apa sih sebenarnya yang saya hadapi? Itu yang ingin didapatkan jawabannya dari tenaga medis ya, dari dokter. Kemudian pasien berharap bisa membantu ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi mereka itu menaruh harapan besar ketika datang ke dokter. Jadi harapannya adalah saya harus sembuh dengan datang ke dokter, seperti itu. Jadi untuk tugas dokter ya tentu dokter itu harus memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi oleh si pasien ya. Jadi dari anamnesis ini dokter akan memperoleh informasi tersebut dan akan memberikan gambaran dari segi medis kepada si pasien. Kemudian tugas dokter lainnya adalah mengolah informasi yang didapatkan untuk dapat menegakkan diagnosis. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari pasien, kita analisis dan kita bisa membuat diagnosis dari pasien tersebut. Jadi ada literatur yang menyebutkan bahwa dari anamnesis ini dapat menegakkan diagnosis sekitar 60-80% kasus. Jadi sangat penting anamnesis ini. Kemudian dari anamnesis ini juga kita dapat merencanakan cara mengatasi masalah tersebut. Jadi misalnya kita sudah menemukan masalah yang dihadapi pasien, sudah tahu diagnosisnya, kemudian dengan berkomunikasi ini, dengan wawancara ini, dengan anamnesis ini, kita akan bersama-sama menentukan masalah yang akan kita lakukan selanjutnya, menentukan solusi dari masalah si pasien. Apakah akan kita terapi A, terapi B, atau terapi C. Jadi kita memiliki kesepakatan terapi yang akan kita berikan kepada si pasien, seperti itu. Nah, jenis anamnesis ini ada dua ya. Jadi ada auto anamnesis dan juga ada allo anamnesis atau hetero anamnesis. Yang dimaksud dengan auto anamnesis adalah kita melakukan anamnesis langsung kepada si pasien ya. Jadi langsung kepada pasien kita bertanya apa keluhannya, kemudian sejak kapan, itu disebut dengan auto anamnesis. Sedangkan allo anamnesis atau hetero anamnesis, kita melakukan anamnesis kepada keluarga atau kepada orang yang mengetahui riwayat penyakit si pasien. Misalnya pasien anak-anak, pasien bayi, dia tidak bisa menyampaikan keluhannya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Jadi kita melakukan anamnesis kepada orang tuanya. Itu disebut dengan allo anamnesis atau hetero anamnesis. Kemudian pada pasien-pasien psikiatri yang kita tidak bisa ajak berdiskusi, misalnya pasien-pasien psikiatri yang mengamuk, jadi itu kita tidak bisa ajak beranamnesis, kita tidak bisa lakukan wawancara. Jadi kita akan mewawancarai keluarganya. Itu disebut dengan allo anamnesis atau hetero anamnesis. Kemudian prinsip-prinsip anamnesis ini, yang pertama kita harus menjadi pendengar aktif ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh pasien kita harus dengarkan ya. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan si pasien. Jadi ketika kita memotong pembicaraan pasien itu cenderung akan menyebabkan atau beresiko pasien itu mengalami ketersinggungan sehingga hubungan baik tidak akan terbentuk, seperti itu. Jadi otomatis ya kita tidak bisa melanjutkan anamnesis tersebut karena pasien juga akan ogah-ogahan memberikan informasinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan atau menggunakan open question ya. Jadi harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Contohnya seperti ini. Sejak kapan sakitnya ibu, seperti itu, atau bisa nggak sih ibu ceritakan bagaimana awal kejadian atau bagaimana awal ceritanya keluhan ibu tersebut muncul, misalnya seperti itu. Jadi itu contoh pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian prinsip berikutnya adalah bersabar, berikan kesempatan kepada pasien untuk berpikir dan berbicara. Jadi kita harus meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan wawancara tersebut. Ketika kita menyampaikan suatu pertanyaan, kita tidak boleh Bu, cepet dong jawab pertanyaannya, saya cepet-cepet nih. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi berikan kesempatan kepada pasien untuk berpikir, kemudian mengingat kejadian dan menyampaikan informasi tersebut, seperti itu. Jadi kita tidak boleh
cepet dong bu, pasien saya ngantri nih. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kemudian apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan anamnesis? Yang pertama adalah pemeriksaan rekam medis ya. Jadi yang penting itu adalah kita harus cocokkan identitas pasien ya. Jangan-jangan yang rekam medis yang kita bawa dengan pasien yang datang berbeda. Jadi kita harus cek identitas pasien itu sesuai dengan rekam medis yang kita pegang dan pasien yang datang. Kemudian yang kedua, kita harus melihat riwayat penyakit pasien sebelumnya kalau memang sudah pernah datang. Kemudian riwayat alergi obat dan riwayat pengobatan sebelumnya kalau memang pasien sudah pernah datang. Tapi kalau pasien baru tentu semua itu harus kita gali dari awal. Kemudian kita harus berpenampilan rapi dan bersih ya. Jadi pasien itu kalau melihat dokternya urak-urakan, pakaiannya kotor itu agak malas sebenarnya ya. Jadi kita sebagai seorang dokter itu juga sebenarnya akan menjadi role model ya. Jadi dokter itu harus rapi, harus bersih, harus wangi ya kalau bisa ya. Jadi tidak bajunya coklat-coklat banyak kotoran, jadi jangan seperti itu ya. Jadi tetap harus rapi dan bersih ya. Kemudian gunakan tanda pengenal ya. Name tag itu sangat penting untuk meyakinkan pasien kalau yang di depan mereka itu adalah betul-betul dokter yang bertugas di rumah sakit ini, seperti itu. Kalau kita nggak pakai name tag, pasien akan jadi ragu, ini dokter beneran atau bukan, seperti itu. Jadi name tag itu sangat penting kita gunakan ataupun kita perkenalan diri dengan name tag tersebut gitu ya. Kemudian suasana nyaman dan menjamin privacy ya. Jadi lingkungan tempat kita memeriksa pasien itu harus betul-betul nyaman dan bersifat privasi, terutama untuk pasien-pasien tertentu, pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit menular seperti itu misalnya. Jadi itu dia akan sangat mengutamakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang privacy seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tempat prakteknya banyak orang seliweran, tentu privasi pasien akan merasa terganggu dan pasien juga tidak akan mau menyampaikan informasi penting yang harus disampaikan kepada seorang dokter seperti itu. Jadi harus nyaman dan privacy seperti itu. Ya, ini contoh settingan dari ketika kita melakukan anamnesis ya. Jadi yang ideal sih, yang enak sebenarnya yang seperti ini ya. Jadi antara dokter dan si pasien ini tidak ada meja yang membatasi. Tapi untuk pasien-pasien atau kasus-kasus psikiatri yang cenderung berisiko mengamuk, tentu harus ada meja. Jadi tergantung pasien sih settingannya ya. Cuman dalam kondisi pandemik saat ini, settingan ini tidak berlaku. Jadi kita harus menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian memakai APD, kemudian ada penghalang juga ya. Jadi antara dokter dan pasien tentu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisinya. Kemudian kita masuk berikutnya ke fase-fase anamnesis ya. Jadi yang pertama pembukaan. Pada pembukaan tentu kita harus memberikan pilihan apakah si pasien ingin ditemani oleh si pengantar atau ingin melakukan wawancara tersebut sendiri. Jadi itu kita tanyakan, Bapak, Ibu, apakah ingin didampingi oleh pengantar, oleh keluarganya atau sendiri, seperti itu. Misalnya kalau memang pasien ingin diantar atau ditemani oleh keluarganya, kita persilakan. Kalaupun tidak, ya kita juga tidak boleh memaksa pasien harus ditemani oleh keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan salam, memperkenalkan diri dan menanyakan identitas ya. Jadi selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Trisna, dokter jaga di klinik Warmadewa, seperti itu ya. Jadi apakah benar dengan Ibu A, seperti itu. Jadi kita harus memastikan identitas si pasien. Kemudian kita juga harus meminta izin. Jadi jangan ujuk-ujuk pasiennya datang, kita langsung wawancara, Ibu namanya siapa, keluhannya apa, dari kapan, sejak kapan, tidak boleh ya. Jadi setelah kita memberikan salam, setelah kita memperkenalkan diri, setelah kita menanyakan identitas, kita harus meminta izin ya. Jadi Bapak, Ibu, sekarang saya akan melakukan wawancara. Jadi wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi medis penting yang saya butuhkan dalam menegakkan diagnosis ya. Jadi nanti apabila ada informasi yang ingin Ibu sampaikan, silakan sampaikan saja ya. Apakah Ibu bersedia? Seperti itu. Jadi kita harus meminta izin. Kemudian perhatian dan kontak mata. Jadi kita tidak boleh melakukan anamnesis sembari menulis terus-menerus. Jadi
kita kan memang harus mencatat ya, mencatat informasi yang disampaikan oleh si pasien, tetapi kita tidak boleh terus-terusan mencatat. Jadi, Ibu, keluhannya apa, diagnosis ininya apa, dari kapan, sejak kapan, hilang timbul nggak Bu? Jadi kita terus sambil menulis itu tidak boleh ya. Kontak mata itu sangat penting. Jadi kita mencatatnya itu sesekali, catat yang penting-penting saja seperti itu ya. Jadi sisanya kita harus ada kontak mata. Nah, kemudian menyampaikan tujuan ya, seperti tadi sudah saya contohkan. Jadi kita harus sampaikan apa sih tujuan wawancara ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus yang berikutnya adalah membangun hubungan dan kesan baik serta kepercayaan. Nah, biasanya membangun hubungan yang baik ini yang tidak semua dokter mampu melakukannya. Jadi kita memang membutuhkan kesabaran, pelan-pelan, terutama pasien yang baru pertama kali datang ke kita. Jadi memang kita tidak boleh terburu-buru, jadi harus bersabar. Kemudian seperti cerita-cerita dulu, seperti cerita-cerita biasa. Jadi setelah ada hubungan yang baik, baru kita lanjutkan ke anamnesis yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian pengumpulan informasi dari pasien ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, wawancara ini bisa menyumbang 60 hingga 80% data untuk menegakkan diagnosis. Jadi dalam kita menegakkan diagnosis ini sebenarnya yang kunci utama adalah anamnesis, seperti itu ya. Anamnesis ini anamnesis yang baik mencakup riwayat kesehatan pasien secara komprehensif ya. Jadi ketika kita melakukan anamnesis yang baik, kita harus mendapatkan informasi kesehatan pasien secara menyeluruh ya, baik itu keluhan saat ini ataupun keluhan terdahulu, seperti itu ya. Jadi kita harus mendapatkan informasi-informasi penting yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosis. Jadi apa sih yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah keluhan utama ya. Keluhan utama ini akan kita gali menggunakan metode Secret Seven, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian riwayat-riwayat penyakit lainnya itu kita gunakan metode Fundamental 4 ya. Jadi Fundamental 4 ini terdiri dari riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pribadi dan sosial. Seperti itu adalah bagian dari Fundamental 4. Kita masuk ke riwayat penyakit sekarang ya. Riwayat penyakit sekarang adalah keluhan kita saat ini. Kita akan menggalinya dengan menggunakan Secret Seven ya. Jadi ada 7 kriteria yang kita gunakan untuk melakukan anamnesis tersebut. Yang pertama adalah onset. Onset ini adalah onset ini untuk mengetahui sejak kapan penyakit tersebut dialami atau dikeluhkan oleh pasien. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Misalnya pasien keluhannya nyeri kepala. Bapak atau Ibu, sejak kapan nyeri kepalanya dirasakan? Nah, itu contoh pertanyaan ketika kita menginginkan informasi sejak kapan keluhan tersebut dirasakan. Kemudian yang kedua, lokasi. Lokasi, misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Bapak atau Ibu nyeri kepalanya di sebelah mana? Apakah di sisi kanan, di sisi kiri, di belakang, di depan, atau menyeluruh? Seperti itu contoh pertanyaannya. Tetapi tidak semua keluhan bisa kita tanyakan lokasinya ya. Misalnya kalau demam, kita tidak mungkin bertanya, Ibu, Bapak demamnya di sebelah mana? Nggak mungkin. Kalau demam ya pasti seluruh tubuh, seperti itu ya. Nggak mungkin orang demam di bagian jidat demam tapi di pipinya nggak mungkin ya. Jadi kalau demam pasti menyeluruh. Jadi tidak semua keluhan perlu kita tanyakan lokasinya, seperti itu ya. Dipilih-pilih juga. Kemudian kualitas. Kalau kualitas ini misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Bapak, Ibu nyeri kepalanya ini seperti diremas, apa seperti ditusuk-tusuk, atau seperti nyeri tumpul? Itu contoh pertanyaan kualitas dari keluhan si pasien. Kemudian kuantitas. Kalau kuantitas contoh pertanyaannya seperti ini. Bapak, Ibu nyeri kepalanya dirasakan hilang timbul atau terus-terusan Bu? Seperti tidak ada fase ringannya, seperti itu misalnya. Apakah terus-terusan atau hilang timbul, seperti itu ya. Itu contoh pertanyaan untuk menanyakan kuantitas.
Kalau kronologis, bisa kita tanyakan seperti ini, Bapak atau Ibu, bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana awal kejadian Bapak merasakan nyeri tersebut, seperti itu. Jadi nanti pasien akan bercerita, dokter, awalnya itu saya itu nggak bisa tidur 3 hari, kemudian setelah saya susah tidur 3 hari itu tiba-tiba kepala saya sakit. Nah, seperti itu misalnya. Jadi itu yang contoh pertanyaan-pertanyaan terbuka juga ya. Kemudian faktor memperberat dan memperingan penyakit. Bisa kita tanyakan seperti ini, Bapak, Ibu, biasanya pada saat seperti apa sih nyeri kepalanya tambah keras rasanya? Atau biasanya pas kapan nyeri kepalanya rasanya lebih enak, lebih ringan? Seperti itu. Itu salah satu contoh pertanyaan faktor memperberat dan memperingan penyakit. Kemudian keluhan penyerta. Keluhan penyerta ini juga penting kita tanyakan ya. Misalnya contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Bapak, Ibu, selain nyeri kepala, apakah ada keluhan lainnya? Seperti itu ya. Itu contoh pertanyaan terbuka. Sebenarnya kita lebih baik menggunakan pertanyaan terbuka daripada kita, Bapak, Ibu, ada nggak keluhan batuk? Ada nggak keluhan demam? Seperti itu. Pasien pasti akan cenderung menjawab, ya dok, tidak dok, seperti itu. Jadi informasi yang kita dapatkan akan terbatas. Jadi lebih baik kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti tadi, Bapak, Ibu, ada nggak keluhan lainnya selain nyeri kepala? Pasien cenderung akan menyampaikan seperti bercerita, jadi kita bisa banyak mendapatkan informasi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengetahui persepsi pasien ya, baik itu perasaan pasien terhadap penyakitnya, kemudian ide penyebab penyakitnya, dampak atau ekspektasi ya. Jadi kita tanyakan, Bapak, Ibu, sebelumnya sudah pernah mencari informasi nggak tentang penyakitnya? Seperti itu. Misalnya kalau pasien menjawab, sudah dok, terus kita bisa lanjut ke pertanyaannya, menurut Bapak atau Ibu, Ibu ini kira-kira sakitnya apa? Seperti itu ya. Kira-kira bisa nanti seperti apa jadinya penyakit ini, seperti itu. Jadi kita bisa bertanya tentang persepsi pasien. Jadi dari sana kita akan tahu pasien ini sebenarnya paham nggak sih tentang penyakitnya. Apalagi kalau pasien-pasien psikiatri cenderung mereka akan menjawab seperti ini, Bapak, Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini tahu nggak sih sakitnya seperti apa? Biasanya kalau pasien psikiatri tuh gini, tiang niki nak dapat wahyu dari Tuhan sebagai apa, seperti itu. Kadang-kadang jadi dari situ kita tahu, aduh ini pasiennya pasien psikiatri, seperti itu. Jadi dari sana juga kita akan mengetahui ini sebenarnya pasien ini kecenderungannya kemana, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ini penting ya. Jadi kita harus tahu riwayat penyakit saat anak-anak, kemudian riwayat penyakit saat dewasa, kemudian riwayat penyakit kronis ataupun riwayat alergi ya. Misalnya apakah pernah menjalani operasi, kemudian misalnya pasien-pasien yang ada keluhannya di kandungan, kita harus tahu juga bagaimana riwayat kehamilannya, riwayat persalinannya, seperti itu. Apalagi kalau pasien psikiatri ya, kita harus gali memang apa sih riwayat penyakit terdahulunya. Kemudian alergi. Riwayat alergi ini sering sekali dilupakan oleh seorang dokter ya. Padahal alergi ini sangat penting. Jadi Bapak, Ibu, ada riwayat alergi obat nggak? Seperti itu. Ada riwayat alergi makanan nggak? Yang paling penting adalah riwayat alergi obat ya. Jangan sampai kita memberikan pasien obat yang mereka sudah tahu kalau alergi, seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak tanyakan, cenderung pasien juga lupa memberikan informasi alergi obat tersebut. Jadi kita harus menanyakan riwayat alergi si pasien. Kemudian berikutnya ada riwayat penyakit keluarga ya. Jadi masalah kesehatan dalam keluarga, baik penyakit yang dapat diturunkan ataupun tidak, itu perlu kita ketahui. Misalnya diabetes ya, diabetes mellitus itu cenderung diturunkan. Jadi kita harus tahu ya, apakah di keluarganya ada riwayat diabetes mellitus. Kemudian apakah di keluarganya ada riwayat hipertensi ya, baik itu orang tuanya, keluarga inti ataupun kakek neneknya. Jadi kita harus gali informasi tersebut ya. Dengan demikian kita akan tahu kecenderungannya si pasien ini beresiko nggak dia punya penyakit yang diturunkan tersebut, seperti itu ya. Kemudian riwayat pribadi dan sosial. Yang pertama gaya hidup ya. Gaya hidup ini misalnya apakah dia punya kebiasaan merokok,
merokok, kemudian kebiasaan minum alkohol, itu penting kita tahu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan pasien, rajin olahraga, kemudian kebiasaan makan, kebiasaan minum, apakah si pasien suka makan junk food, kemudian suka minum manis-manis, itu kan sangat berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh si pasien. Kemudian hubungan dengan masyarakat atau lingkungan kerja. Nah, ini biasanya sih cenderung ke pasien-pasien yang pasien-pasien psikiatri ya, misalnya pasien yang depresi seperti itu. Jadi biasanya kecenderungannya adalah hubungan dengan masyarakatnya tidak begitu bagus seperti itu. Jadi kita perlu gali hubungan si pasien dengan masyarakat ataupun lingkungan kerja. Misalnya kalau kayak pasien depresi, kita mau mencari tahu apa sih penyebab pasien ini kok mengalami depresi. Dari sini kita akan tahu ya bagaimana, siapa tahu dia memang bermasalah dengan lingkungan kerjanya sehingga dia stres, kemudian sehingga dia mengalami depresi. Kok kerjaan saya salah terus di mata atasan saya sehingga dia lama-lama mengalami depresi. Jadi ketika kita mengetahui faktor penyebab pasien tersebut mengalami depresi, kita pasti akan tahu bagaimana terapi selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita harus melakukan penyamaan persepsi dengan pasien saat melakukan wawancara. Jadi kalau misalnya antara persepsi kita dan persepsi si pasien ini nggak nyambung, tentu nanti penata laksananya juga nggak nyambung. Jadi kita harus menyamakan persepsi antara persepsi kita dan persepsi si pasien. Jadi pada akhir wawancara biasanya kita akan merecord atau mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan. Jadi seperti ini. Baik Ibu, saya ulang kembali ya. Jadi informasi yang dapatkan seperti A, B, C, D seperti itu. Apakah ada yang tertinggal Bu ya dari informasi yang saya dapatkan atau yang dari informasi yang saya catat seperti itu. Nanti pasiennya akan menunjukkan, oh ya dok, saya lupa dok, waktu 2 minggu yang lalu sebenarnya saya bla 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 seperti itu. Jadi nanti dicatat lagi. Jadi persepsi antara kita dan persepsi si pasien sudah sama. Itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah hubungan baik ya. Hubungan baik ini ketika sudah terjalin hubungan baik antara dokter dan pasien ini akan sangat mudah menceritakan menceritakan keluhannya ya. Ketika mereka sudah menaruh kepercayaan kepada si dokter, mereka akan bercerita seperti layaknya kepada teman, sehingga informasi-informasi sangat mudah kita dapatkan, informasi medis ya. Kemudian ketika hubungan yang baik ini juga sudah terbentuk, ini akan mengurangi perbedaan persepsi antara dokter dan pasien seperti itu. Kemudian pasien juga akan mengharapkan dokter yang kompeten serta memiliki pengetahuan yang nantinya akan memahami dan dapat membantu mereka. Kemudian dengan ketika kita membangun hubungan yang baik ini, kita harus menunjukkan empati, kemudian menunjukkan kontak mata yang cukup, kemudian perhatian dan respon nonverbal ya. Jangan juga nanti pasiennya dia sedang sedih kita ketawa-ketawa, jadi pasiennya hilang respeknya. Jadi saya ini lagi bercerita sedih kok dokternya ketawa-ketawa seperti itu ya. Jadi kita tuh harus memberikan empati kepada si pasien. Kemudian memberikan informasi, kemudian penjelasan dan menutup wawancara. Jadi dokter akan meringkas hasil wawancara. Jadi sebelum kita menutup wawancara, seperti tadi sudah saya sampaikan, dokter itu harus meringkas hasil wawancara tersebut. Kemudian memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengoreksi jika terdapat perbedaan pemahaman. Ketika kita menyampaikan ringkasan hasil wawancara kita tersebut, pasien akan meralat ketika ada informasi yang salah atau akan menyampaikan informasi tambahan apabila ada yang kurang. Kemudian selanjutnya pasien akan berdiskusi dengan dokter. Oke, sekian tentang kuliah anamnesis. Jadi semoga dari kuliah ini kalian dapat memberikan gambaran kepada kalian bagaimana kita melakukan anamnesis, kemudian apa sih jenis-jenis anamnesis, kemudian bagaimana kita melakukan secret seven, bagaimana kita melakukan fundamental four, seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kita diskusikan atau bisa hubungi saya via WhatsApp. Terima kasih.